A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sambungan yang kau likut tentang menyangkut dengan tentang masalah yaitu namimah Nabi itu yang kau likut bal hakikatun namimati ifsya'u sirri wa hadqu satri amma yukrihu kashfahu bal kullu marahul insanu min ahwalin nasi mimma yukrihu fayambaghi ayaskuta anhu illa ma fi hikayatihi faidatul li muslimin au daf'u li maksiatin kama idza ra'a mayyatanawwalu mala ghairihi fa alaihi ayashhada bihi mura'ata li hakil mashhudi lahu fa amma idza rahu yukhfi mala li nafsihi fazakarahu fa huwa namimatun wa ifsya'u li sirri fa in kana ma yatimu bihi nuqsan wa aiban fil muhqa anhu kana kad jam'u bainal ghibati wan namimati yang kau likut. Jadi yang kau likut masuk di dalam hakikat namimah itu memasyhurkan akan rahasia orang kepada orang yang lain. Jadi itamong dalam sebahagian namimah menyekan katanya lalat mirah ruang ataupun urang meme pusuna, urang meme haba sino geme kedih, haba sidih geme kedih, haba sidih geme kedih lam tujuannya adalah untuk mufasid orang lain. Tujuannya adalah untuk upakai orang lain. Yang itamong dalam hakikat namimah adalah memasyhurkan rahasia seseorang kepada orang lain. Sidra orang na rahasia yang telah disembunyikannya. It memang kagak tom-tom iganya natranyan baitu pelegok. Karenanya rahasia aganya. Dodo tatap kelitanya rahasia aganya. Bedah katanya dayak pegah ba orang lain supaya mengaitu keli kebanyakan orang rahasia aganya. Nyan pun itamong dalam namimah yaitu penyakit lalat mirah ruang ataupun orang yang meme pusuna. Hukumnya haram. Dan membuka akan kelakuan orang yang tertutup, yang benci ia dibukakan, itu. Kemudian yang kedua, tak buka kelakuan orang lain, tak pegah kelakuan orang lain, sementara li orangnya menyanyian kelakuan cip memang getom-tom, getup itu pelegok. Bedah katanya tak pegah bakgop kelakuan genya. Sementara orangnya hana galak ke, dup dro gementang getup. Hana gak pedih-pedih kelakuan yang hana gotnya. Bedah katanya karena kata tepi lagi katanya tak pegah bak orang lain. Yang pun juga itamong dalam namimah. Tetapi hendaklah tiap-tiap melihat seorang akan kelakuan seorang bila katanya na takalan kelakuan go. Hidra orang na kelakuan yang hana go. Yang waktu saat kamunan paki. Maka seyogyanya bahwa ia diam daripadanya, yakni jangan dia khabarkan kepada orang lain barang yang ada di dalam pengkhabarnya dia itu. Ya, jadi han gebi pegah bagop. Ketika katanya takalan na kelakuan gop yang hanagot. Yang kiban cara geyuim menyesidih dilikut muno na takalan kelakuan sidra urang hanagot. Memang kelakuan ganyanyan itamong dalam bahagian kemaksiatan. Yang ada katanya na tugah. Petugah na rasa benci katanya terhadap orang yang pubut maksiat. Dalam hati katanya benar rasa kebencian. Memang ino mencegah dengan yad hana mampu. Kemudian mencegah dengan lisan pun juga hana mampu. Yang geyuim han gebi ceritakan kelakuan urangnya yang hanagat baru lain. Sampai katanya ketika hana mampu tak cegah kelakuan ganyan yang hanagat, bedah katanya tiap pegah baru lain tentang masalah kelakuan si pulanji hanagat. Nyo tidak diperbolehkan. Dah. Ya. Barang yang ada di dalam pengkhabaran akan dia itu dapat faedah bagi orang yang muslim. Kecuali dengan sebab gara-gara tak pegah atranyan ba orang lain, adanya manfaat bagi orang muslim yang lain.
Yang ketikanya dia pegah hana pepe dan hana kira dengan namimah dan hana kira dengan upat. Dia pegah. Ya, contoh ini. Dah. Atau dapat menolakkan bagi maksiat orang yang muslim ataupun dengan sebab tak pegah bau orang lain dapat tertolak kemaksiatan genyan atas orang muslim yang lain yang dia pegah. Tapi menyahana merumpuk dua macamnya kan karena faedah manfaat bagi orang muslim yang lain dan kan karena untuk menolakkan suatu kemaksiatan bagi orang muslim yang lain, maka tidak dibolehkan bagi kitanya orang yang kalan kekurangan orang lain untuk menceritakan kekurangan tersebut pada orang lain. Ini tidak dibolehkan. Dah. Contoh antara yang na faedah bagi orang muslim yang lain. Seperti apabila melihat oleh seseorang akan orang yang mengambil akan harta orang yang lain, maka wajib atasnya menaik saksi dengan dia karena memeliharakan bagi hak orang yang mempunyai harta itu. Jadi ketika kitanya nak takalon hidra urang gecok harta go, hidra urang gecok harta go, nyan ke ejet iem hanjet iem katanya. Pertama wajib untuk mencegahnya. Cegah ele mampu untuk mencegah, cegah. Ada kala cegah dengan niat ataupun cegah dengan lisan. Yang mampu untuk mencegahnya wajib untuk mencegahnya. Katanya hana mampu untuk tak cegah karena katanya tukang cegah dengan orang yang dicegahkan lebih kuat kenya. Tak cegah jid kembaran katanya. Yang ketikanya jid pegah bak orang lain terhadap kelakuan genyan yang hanaga. Gimana cara? Lapor bak hakim ataupun bak qadi supaya tanya mengajit taik saksi atas pencurian genya. Kepa giyu menan supaya mangat terjaga harta gop, mangat terpelihara harta gop. Baik gampang-gampang urangnya dia cu harta gop. Ya waktu saat kitanya taim sehingga harta orang lain habis haju. Nyo hana dibiarkan di agama. Maka menyepegah cerita urangnya cerita buat yang hanagat karena untuk saksi supaya mangat terjaga harta orang muslim yang lain yang dibolehkan. Nah, maka adapun apabila melihat oleh seorang yang menyembunyikan harta dirinya, tanya natakalan sidra urang getom harta dro geken harta go. Sebab menyertanya orang yang mempunyai harta boleh-boleh saja. Harta dro tu ho yang tame-tame yang penting be bak jihad maksiat, be bak tempat yang maksiat. Ya, ke tempat yang lain ho yang tak pergunakan harta silahkan. Tak kena apa habis tanya harta, silahkan hana apa yang penting bak jihad kebaikan, be bak jihad kemaksiatan. Hana apa? Ino tanya tak kalen. Na sidra urang iganyan getom harta. Yang tom harta ganyan na alasan paken getom harta. Ya, na tak kalen le tanya ganyan getom harta. Maka mengkhabarkan ia kepada orang lain, maka iaitu dinamakan namimah. Bedah tanya tak berkata orang lain. Hai, si pulan je kan harta cukup jai. Tapi hai petubiat harta. Hai juk harta ke go. Itom ikubah harta. Nyan ketika tanya tak pegah atranyan ba orang lain, surkan rahasia orang. Kemudian tamah tabote nyan kan hanya cuma namimah mentel. Pecit na tabote kira katanya orang yang memasyhur, maka yang demikian itu haram, yang hukumnya haram. Maka jikalau ada yang dikabarkan kepada orang yang lain itu sesuatu yang membawa aib atau membawa kekurangan bagi orang yang dikabarkan daripadanya itu, atra yang ditanya pegahnya pada saat tak pegah kesimpulan dapat membawa keaiban kegenya ataupun dapat membawa kekurangan. Nah, sebab penegah katanya menau. Yang jawabannya maka adalah yang demikian itu sungguhnya berhimpun antara mengupat dan mengadu-ngadu. Yang musapat bandua. Habanya pertama idang kupat, kemudian yang kedua idang katanya ke sebagai orang yang namimah. Yang dua boh penyakitnya. Jadi bandua-dua bohnya hukumnya adalah haram. Mengupat haram, kemudian mengadu-ngadu ataupun namimah menyekun orang Aceh lalat merah ruang. Yang tamajid hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Demikianlah disebut akan dia oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin. Jadi benar yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dan masuk pula di dalam perkataan itu
yaitu perkataan di dalam Mukhtasar Ihya Ulumuddin yang kita mungkin atras hanyonya. Ketika kita nyo, ya, pegah rahasia sidra urang ba urang lain yang dapat membawaki keaiban kurnya, yang dapat membawaki kekurangan kurnya. Yang kan hanya cuma dalam kitab Ihya Ulumuddin mentang dipegah oleh Imam Al-Ghazali. Di dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin, yaitu keringkasan Ihya Ulumuddin yang tamajid. Nah, dan masuk pula di dalam perkataan itu, yaitu perkataan yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman As-Suyuti di dalam Mukhtasar Nihayah pada bicara logat hadis. Ya, nyai tamong kenaan ji. Dan hanya cuma haba Imam Al-Ghazali mentang, tetapi sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman As-Suyuti di dalam Mukhtasar Nihayah bab tentang masalah bicara satu hadis. Nah, dalam hadisnya an-namimatu naqlul hadisi min qaumin ila qaumin ala jihatil ifsadi wa syarri. Ya. Bermula makna namimah itu yaitu memindahkan cerita daripada satu kaum kepada satu yang lain atas pihak yang membawaki kepada kebinasaan kaum itu. Dan atas pihak berkehendak menjahatkan kaum itu. Jadi dalam hadis Nabi, wategekeun namimah adalah menakalkan satu cerita dari satu orang kepada orang lain. Jadi haba sino tame kedih, tanyo kalih tadinga ucapan dari sidra urang. Yang kalih tadinga ucapan dari sidra urang kathe pang tanyo saja. Duduk bedah tanyo watelih tadinga ucapan dari sidra urang, tiap pegahlah ba urang lain. Penegah ketanya ku orang lain adalah untuk memfasidkan antara dua orang tersebut. Mangat impaki urangnya. Jadi, watetruk ba urang nyo tapegah, watetruk ba urang leh dak ilom tapegah. Ya, yang menyanyan buat giganya, ya, dari satu pihak kepada pihak yang lain untuk membawaki kebinasaan ataupun untuk menjahatkan kaum. Jadi, dengan sebab haba urang dari sino tame ba urang lain, kadang-kadang urang je jet kebengeh urangnya. Ataupun kadang-kadang dengan sebab haba urangnya tame ba urang lain, i urangnya habanya gicok gemela ba urang lain. I urang lain gicok habanya gemela ba urang lain. Sehingga habanya muhua-hua kadang-kadang bansabuh masyarakat, bansabuh kampung hidup. Bila memang kadang-kadang atra yang tanya pegahnya, jet ke terbuka rahasianya, jet ke terbuka aibnya, jet terbuka kekurangannya, maka hukumnya adalah haram. Dan iaitulah hakikat mengadu-ngaduakan manusia dan yaitu haram. Yang hukum ji adalah haram, tidak diperbolehkan. Dah. Al-afatu sabiata asyara kalami dzil lisanaini. Bermula kebinasaan yang ke-17 itu yaitu perkataan yang mempunyai dua lidah, yakni seperti berulang-ulang seorang antara dua orang yang berseteru, padahal berkata-kata bagi tiap-tiap satu daripada dua orang yang berseteru itu dengan perkataan yang masing-masing bagi keduanya. Ya, kita ulang lagi. Bermula kebinasaan yang ke-17 itu yaitu perkataan yang mempunyai dua lidah. Jadi kebinasaan yang ke-17-nya adalah ucapan-ucapan orang yang itu biat ucapan bagian dua buah lidah. Sebab lidah yang dipegat oleh Allah bagi tanya hana dua macam. Tabuh agak. Hati yang dipegat bagi tanya oleh Allah Taala tabuh hana dua. Menyemata dua, menyegepinyung dua, jaro dua, gaki dua, ya menyego lebih lilau, bibi dua, lain-lain mandum dua pegat. Tapi na anggota yang pegat oleh Allah Taala kedua hana pasangan. Menyegepinyung na pasangan, wiya unun, jaro menancit, wiya unun, kaki menancit, wiya unun, mata menancit, wiya unun. Bibi menancit, atih yub, na pasangan. Tapi, na anggota yang dipegat oleh Allah Ta'ala, yang tidak ada pasangannya. Pertama, lidah. Kemudian yang kedua, hati. Kemudian yang kelih, kemaluan. Yang dipegat oleh Allah Ta'ala, hana pasangan ni. Mata, na pasangan. Tapi lidah, hana pasangan. Hati, hana pasangan. Tabuh tu. Farad, sama cid. Tabuh tu. Pakan.
menandakan bahawa anggota yang nepegat oleh Allah Ta'ala tabuhnya, dampak bahaya yang nabak anggotanya lebih besar. Kemudian manfaat yang nabak anggotanya pun juga lebih besar sekiranya ketuah untuk mempergunakannya. Jadi, orang yang dua lisan, ya dua lidah kenyan, walaupun kedih lidah apa, tapi kenyan kira orang yang dua lidah. Dah teman orang yang dua lidah, yakni seperti berulang-ulang seseorang antara dua orang yang berseteru. Padahal berkata bagi tiap-tiap satu daripada dua orang yang berseteru itu dengan perkataan yang masing-masing bagi keduanya itu. Dan yang demikian itu yaitu hakikat orang yang munafik. Jadi dua orang karena perseteruan kagum paki bedah tanya tatamong dalam antara dua orangnya tanya orang kelih tajak baktia tapegah ke tibi ya muno artinya tapubruk musuh genyan di hadapan genyan dudau tajak ke deh tapegah ke tia atra tabruk jit hana pegah traga. Jadi orangnya segolom truk tanya cit memang karena permusuhan dua kalih gempake kalih gemulha dua ya yang tetap narata saling dendam mendendam. Dua truk tanya orang yang kelih. Haba kedih baktia medih terpegah. Tajak kena baktibe lah ilam moden cara terpegah. Ya, yang pokoknya wate truk baktia pubruk tibi. Wate truk baktibre pubruk tia. Ya, nyan nepegah li Rasulullah inau ke nyan adalah orang yang mempunyai dualitan dengan urut akhirat. Artinya menyesino dalam dunia orang yang modern dua buah muka. Muka adanya siapa? Tapi dua buah muka. Jak kedih pegah ke si'a muno. Jak kena bak si'a pegah ke sibi mila illau. Jadi, nyan orang yang mempunyai dua buah muka. Ya. Dan kata Ammar bin Yasar, radhiyallahu an, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu wajhani fid dunya kana lahu lisanani min narin yaumal qiyamah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa ada baginya dua muka. So mentang orang yang na dua buah muka. Dahai pandai muka dua buah muka Bandung tanya thabo. Hanali muka thabo tu ralikut ke mentang thagai muka. Ralikut hanali muka. Ya. Dibagi Rasulullah so mentang orang yang mempunyai dua buah muka. Apa yang maksud dengan dua buah muka? Yakni dua perkataan yang masing-masing bagi tiap-tiap satu daripada dua orang yang berseteru di dalam dunia. Jadi wate saat tajak kedih bakti'a tak pegah ketibe modelnya. Wate saat tajak baktibe tak pegah keti'a model lain. Jadi wate truk tanya kenan untuk kubro. Salah satu di antara dua orang yang kepegat perseteruan. Orang yang kahana gale, orang yang kaum paki. Wate tajak bakti'a tak kubro ketibe. Wate tajak baktibe tak kubro ti'a. Yang kan orang yang dua buah muka. Ya wate truk bakti'a model muka ganyan muno. Pegat ti'a pubruk tibe, wate truk kedih bak tibe, pegat tibe pubruk ti'a. Yang dua buah muka ke. Dah. Ya. Yang kurang yang modernnya, niscaya adalah baginya dua lidah daripada api neraka di dalam hari kiamat. Yang singgah kenyan dua buah lidah daripada api neraka. Yang kurang yang modern dua buah muka. Menyakin uraceh, menyamuka bebu, menyamelikut be'ek. Menyameka tanya cukup kan tanya. Ya, hanai pegah siapa ke tanya. Ipuja-puja tanya. Ipubruk orang lain. Wate taat ka meka orang lain. Ipuja kanyan, ipubruk tanya. Maka yang ditulis di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, ketika ada orang memujimu tidak dengan sifat yang ada pada dirimu, maka tunggu akan dihina dirimu, akan dicaci dengan kekurangan yang tidak ada pada dirimu. Menyena orang yang puja tanya dengan sifat yang hana bang tanya, dengan kelebihan yang hana bang tanya, puja-puja tanya. Tapi kelebihannya hana bang tanya. Ada mana kelebihannya bang tanya lain macam tanya ahli di bidang ilmu pertanian, puja-puja tanya. Ataupun katanya ahli di bidang ilmu pertukangan, puja tanya karena ahli. Yang wajar-wajar saja. Tapi merumpok ujian dari orang lain ke katanya, kan dengan kelebihan, kan dengan skill yang nabag tanya. Ya, nyan tulis di dalam kitab Tanbihul Ghafilin tinggal preh sagai
gata akan dicaci, gata akan dihina dengan kekurangan yang tidak ada pada dirimu. Hana kekurangan siapa-siapa bang tanya. Tapi dicaci maki tanya dengan kekurangannya. Ada mensengkira nak kekurangan bak diri tanya dicaci maki tanya nyalain. Maka adanya kekurangan. Tapi hana kekurangannya bak diri tanya. Duduk dicaci maki tanya nya tetap benar manusia. Ketika mereka memujimu dengan sifat yang tidak ada padamu, maka tunggu engkau akan dicaci dengan kekurangan yang tidak ada pada dirimu. Yang pasti. Ya. Dan kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, penebah li Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tajiduna min syarri ibadillahi yaumal qiyamati dzal wajhaini, ya'ti haula'i bi hadisin wa haula'i bi hadisin, wa fil lafdhin akhara ya'ti haula'i bi wajhin wa haula'i bi wajhin. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lagi akan kamu dapat akan seorang yang terlebih jahat daripada segala hamba Allah pada hari kiamat itu. Balik Rasulullah, selagi akan gata merumpuk sehingga ngon urang yang paling buruk sehingga huru akhirat. Yang balik Rasulullah, selagi akan gata dapati dengan urang yang paling buruk sehingga huru akhirat. Dengan urang yang paling jahat sehingga huru akhirat. Yang urangnya dikira paling jahat sehingga huru akhirat. Teman orang yang paling jahat sehingga huru akhirat, yaitu orang yang mempunyai dua muka. Orang yang dua buah muka. Orang paling jahatnya. Apa makna orang yang dua buah muka? Yakni dua perkataan yang datang ia akan orang yang mempunyai seteru dengan bercerita seteru mereka itu. Dan datang ia akan orang yang lain itu dengan bercerita seteru mereka itu. Jadi ketika orang yang hanagot. Orang yang kagak-pegat perseteruan. Lagi contoh orang yang mupaki. Si A dengan si B diumpaki. Yang hanagat le dua. Tama-tama narasa saling dendam mendendam. Si A bengih ke si B bengih ke si A. Duduk teruk tanya. Pihak yang ketiga. Tajak bak si A, tak pegah ke si B, menau. Artinya apa? Watai tanya di hadapan si A, pubruk si B. Watai tanya tajak ke di bak si B, pubruk ke si A. Ya. Yang dipegah li Rasulullah adalah orang yang mempunyai dua muka. Yang orang yang paling jahat dengan huru akhirat. Ya. Menyawate gejak bagdanya. Ya. Gepegah lagi yang sebenarnya. Hana gepubruknya lain. Nyawate gejak bagdanya. Getanya gepujo-pujo. Kemusuh getanya. Gepubruk. Duduk gejak bak musuh getanya. Kejih gepujo. Getanya gepubruk. Jadi. Di ke getanya. Gepujo getanya. Dilikut katanya, dicaci maki katanya. Lagi haba muno. Menya meke, bebu. Menya melikut, beek. Menya meke, gepujo-pujo. Menya melikut, dicaci maki. Yang adalah orang yang mempunyai dua muka. Yang orang dua buah muka. Ya, nebegah li Rasulullah. Ya. Dan pada lafaz riwayat hadis yang lain, lagi akan kamu dapat akan seorang yang terlebih jahat daripada hamba Allah itu, yaitu orang yang mendatang kepada berseteru dengan satu muka, yakni dengan satu perkataan, dan mendatang kepada seteru orang itu dengan satu muka, yakni dengan satu perkataan yang lain. Jadi dalam hadis yang lain dituliskan haula'i bi hadisin, kecil haula'i bi wajhin. Yang maksudnya dalam matan hadis yang lain menan yang ditulis. Dah. Yang atranya kibah hukum haram cik, tidak diperbolehkan. Jadi atranya ditulis orang yang mempunyai dua buah muka, tinggal urang akhirat keganyan mempunyai dua lisan daripada api nerakanya Allah. Yang haram sama cik, tidak diperbolehkan. Al-afatu samaniyata asyarata al-madhu. Bermula kebinasaan yang ke-18 itu yaitu memuji akan seorang dengan puji yang tiada sepatutnya bagi mereka itu. Jadi kebinasaan yang ke-18 menyangkut dengan tentang masalah memuji seseorang dengan pujian yang tidak sepantasnya. Jadi apakah boleh katanya memuji orang lain? Boleh. Jid. Ya, menya atra yang katanya pujonya betul. Tapi menya atra yang katanya pujian yang sepatutnya nyo tidak dibolehkan. Terjadi kebinasaan. Pertama terjadi kebinasaan ba urang yang memuji. Yang beta ingat-ingat.
Itu seakan-akan kata anu hantam pernah tak lakukan kebaikan. Yang ketika kebaikan yang kalian katanya buat tak lupakan, maka membangkit dalam jiwa katanya untuk melakukan kebaikan selanjutnya. Kemudian yang kedua ni, yang mesti payah kata tu, kejahatan orang lain yang kalian buat kegataan. Yang tua, kejahatan gop yang kalian buat kegataan tak ingat, maka han membangkit dalam jiwa kata anu untuk melakukan kebaikan kepada apa han ajik masalah ngan sebab ingat-ingat atranyan han membangkit dalam jiwa katanya ingat-ingat atranyan han membangkit. Get kure selanjutnya Tengku Nana. Hana Tengku Emma lanjut. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salam mulia untuk gure. Lu ingin bertanya dua hal. Yang pertama adalah apabila tanya pujo kepada makhluk ataupun manusia, apakah pujonya, pahala pujonya akan wo ketanya ataupun ke orang yang tanya pujonya tu. Nah, dia tanya pujonya apa akan kembali ke pujo tanya mutuah bunda so surga. Apakah tanya ke iwo rasa surga cip nan gure yang pertama. Yang kedua, bila wali nikah, le takkan len gure. Wali nikah pertama fasik, kemudian taubat dari kefasikannya, kembali ke fasik kembali. Apa pertanyaan lun, apakah nikahnya ikumat ataupun lepas menan gure? Kiban yang gure. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kitab tasawuf ditulis nasaboh syurga anggap. Yang syurga khusus ke orang yang kusenang go. Jadi ketika kitanya memuji seseorang, menyebutkan sifat-sifat yang baik padanya, apakah orang tersebut merasa senang ataupun jawabannya tetap senang. Pegah drone, mudah-mudahan segala dosa-dosa drone, mudah-mudahan Allah akan memasukkan drone ke dalam syurga beserta urung-urung lain yang tamu dalam syurga. Yang waktu saat kedengar pujian katanya ke urangnya, yang urangnya kira-kira tenang Tuhan, tenang. Kegetanya tukang ku senang kau, merumpok pahala. Urang yang terima cacian mendapatkan dosa bagi katanya pencaci, bagi katanya urang yang menyenangkan hati urang lain dengan ucapan yang bagus, dengan tingkah laku yang bagus, dari katanya mendapatkan pahala, merumpok pahala. Maka buat yang paling payah, padahal mudah. Buat yang paling payah atai ka tenang dro tu kajut. Kegok hana perlu fikir. Yang penting lepas ule dro tu. Iku baik mencupit iku gop hana apa. Yang tabiat katanya, padahal kan menan. Orang mukmin ketika ia melihat kesenangan dari orang lain, ia ikut senang. Itu adalah orang mukmin. Ketika orang mukmin yang dapat menyakitinya, bahkan mendapatkan rasa kesakitan, orang yang kalanya pun juga merasakan kesakitan. Al-mu'minu kal jasadil wahid. Orang mukminnya bagaikan jasad yang satu. Yang sakit kaki pakai 5 mata. Yang sakit perut pakai 5 mata. Yang sakit taku pakai 5 mata. Ada mendih yang sakit kaki kerana kita yang dapat merasakannya. Maka bagi kitanya orang yang menyenangkan orang lain, nah khabar gembira, berkhabar gembira hingga uro akhirat, nah pintu syurga yang pertama khusus ke urung-urung yang petenang gop buat saat masa hidup dalam dunia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Fasik, taubat, kemudian setelah menikah kembali fasik. ya, wali fasik. Kemudian waktu saat rencana gena penikah walinya, anak, cucu, adik, ataupun anak kemuan ketaubat. Kasah taubat kah? Katib syarat waktu saat ketaubat kah? Kasah taubat. Banyak dosa yang menyangkut dengan Allah leh macam mana? Pertama, menyesal atas dosa yang telah dikerjakannya. Kemudian yang kedua, cita-cita untuk tidak mengulanginya lagi. Kemudian dengan manusia yang menyena dosa yang menyangkut dengan manusia. Laki halia bak manusia. Nak takkan ke gop, laki kemafan, nak tak fitnah gop, laki kemafan, laki halia, nak tak cok atra gop, bayi haik, bayi uronyan, mentangguh. Nak tak poh gop, serahkan diri kitanya kepada kisah. Kata tobat kah? Kajit pernikahan. Lihat ke pernikahan 3 minggu kemudian. Ataupun tinggal haju langsung long.
mula bak buat fatih. Yang nikah baru yang kata ejek ke batu dengan sebab fatih wali di kemudian hari han batu. Karena yang dikira adalah wate saat proses akad. Iban wali. Lihat proses akad. Dudo wali mutukah hal, ada je ke masalah. Yang penting wate saat proses akad. Wate saat proses akad wali adil ataupun fatih. Tapi kalau taubat, kata taubat, kata untuk menikahkan. Lihatnya gepu buat fatih. Yang nikah yang kalian terjadi menapa batu, han batu. Sah nikah. Sekian. Terima kasih Gure. Mungkin Bunda hana di tempat Gure, dia lon bantu Gure. Get, lanjut. Kepada Tengku Rinjani, silakan Tengku, baik tua selawat Tengku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim. Tengku nyo na lunut tanyang Tengku na sabah keluarga awai meninggai anu puna merempek jatah harta ke mak daripada anu, dan yang kedua Tengku awai meninggai anu tinggal mak cuma puna merempek jatah harta mak ke cucu nyan Tengku nadanya. Get. Nepumatimik dalam perkara masalah faraid, nyo yang gekalen adalah tho yang meninggal. Tho yang meninggal nyan harta urangnya ni yang gewe. Hana gewe harta urang udip. Menya harta urang udip nyan hana gepenan faraid. Menya diberikan adakala diberikan atas jalan hibah ataupun atas jalan sedekah ataupun atas jalan hadiah ataupun atas jalan wakaf. Yang menyamantang wate taat udip urumpo harta. Menan mate urumpo harta. Harta yang ditinggalkannya gebuhnan dengan irkatun, harta peninggalan timanyen, warisan yang diambil oleh orang-orang yang berhak. Maksudnya dalam kitab fikih rat urang agam 10 draw, urang yang cok utaka. Maksudnya rat urang inang 7 draw. Jadi ketika menghimpun bandum ahli waris, hana bandum ahli waris merupakan pusaka. Artinya ada sebahagian mereka itu yang terhijab dengan sebahagian ahli waris yang lain. Kakek merupakan harta pajan, menyehana ayah dro itimanya. Tapi menyata kedi itimanya naik ke bah ayah, naik ke bah kakek, kakek ham merupakan terhijab dengan ayah dro itimanya. Cucu merupakan pusaka, pajan cucu merupakan pusaka. Menyata itimanya naik ke bah anak dro. Tapi menyaitimanya anak dro naik ke bah, cucu naik ke bah. Yang ke cucu ham merumpok terhijab dengan anak dro itimanya. Nenek merumpok pusaka pajan. Menyaitimanya naik ke bah mak dro. Menyaitimanya naik ke bah mak, naik ke bah nenek. Nenek hana merumpok. Pakon terhijab dengan mak dro itimanya. Kasusnya hidro anak meninggal. Dah. Nyan mak timanya na merumpok pusaka. Iya, timanya nam merumpok pusaka merumpok. Karena yang ditulis di dalam kitab, pedro urang haik dihijab. Nyo sabe urangnya merumpok pusaka. Pertama adalah ibu ataupun ayah. Ya katanya urang cik. Yang urang cik timanya sabe merumpok pusaka. Ke timanya naik ke bah anak dro, naik ke bah anak dro, tetap urang cik timanya merumpok pusaka. Yang sabe merumpok pusaka. Sama dengan timanya naik ke bahaneng. Orang syik timanya merumpok pusaka terpernam. Timanya naik ke bahaneng. Orang syik timanya merumpok pusaka terperlai. Dah. Yang kedua orang yang hantar hijab. Tahu anak timanya. Nyo anak timanya sampai merumpok pusaka. Hana orang yang hijab anak timanya. Berke hana agam atau puan ini. Kemudian yang kelai suami. Nyo tekan suami berarti yang meninggal isteri. Suami sabi merumpok pusaka. Perke timanya naik ke bahana, naik ke bahana tetap suami merumpok pusaka. Timanya naik ke bahana, suami merumpok pusaka 1/2. Timanya naik ke bahana, suami merumpok pusaka 1/4. Kemudian yang kelih, yang kepet isteri. Rumah timanya. Yang tekan isteri berarti yang meninggal suami. Isteri timanya sabi merumpok pusaka. Hana urang yang hijab isteri timanya. Menyatakan timanya naik ke bahana, isteri 1/8. Menyatakan timanya naik ke bahana, isteri 1/4.
pedro urang dalam bah faraid hana tho hijab tapi merumpuk zakah yang meninggal anu dah naik ke bah mak naik ke bahaya nyan ke mak timanyet ke ayah timanyet na merumpuk zakah merumpuk ke mak timanyet merumpuk zakah ke ayah timanyet pun juga merumpuk zakah sabuk yang kedua meninggal so yang meninggal yang kedua Tengku Rijan ni meninggal ni gekebah puna merempek harta ke cucu. ya yang kedua meninggal ni Ya, karena bunuh awal na meninggal. merumpuk harta ke cucu peh tatanya ngilai nyan thanyo timanyet naik ke bahana agam droi peh tatanya nah Si manyetnya maksudnya nek. nek nyan Nah, naik ke bahana agam dro ke nah ke cucu na merumpuk hana merumpuk akan terhijab ngan ane agam dro jadi ke cucu han merumpuk menya timanyet naik ke bah ana agam dro tapi menya sekiranya timanyet han naik ke bah ana agam dro ke cucu merumpuk tanya kasusnya hidronek meninggal artinya hidro urinang meninggal naik ke bah ana agam serta naik ke bah cucu nyo ke cucu han merumpuk ngan sebab naik ke bah ana agam dro ke tapi menya sekiranya han naik ke bah ana agam dro ke cucu merumpuk. Nyan yang merumpuk ke cucu red pihak anak agam. Adakala cucu agam ba anak agam ataupun cucu inang ba anak agam. Adapun cucu inang ba anak inang ataupun cucu agam ba anak inang hana merumpuk pusaka. Pakon itamong dalam zawil arham urang yang hana bahagian mendapatkan pusaka. Katanya banyak urinang yang meninggal naik ke bah anak draw serta naik ke bah cucu ke cucu hana merumpuk dengan sebab gara-gara naik ke bah anak agam draw. Sekian. walaupun tengku awal meninggal anak yang inang guna, berarti merempek ke mak. Tapi dari harta maknya waktu meninggal mak, hana li merempek ke cucu anaknya. Yang mana ni ku? Hana merumpuk li. Iji yang kekalan tho yang meninggal. Waktu saat meninggal urangnya, urang jih nama tau dep. Nyan pihak kala meninggal si Roma naik ke bahana. Ya, yang waktu saat meninggal mak naik ke bahana. Yang kanaknya merumpuk zakah mandu. Tapi yang jik masalah hana bagi-bagi. Duda meninggal anaknya itamong dalam sebahagian salah tidro ahli waris. Ia anaknya naik ke bahana lah. Sama dengan cucu nyan ke cucu nyan icok pusaka jik kan bahar tanik pecit bahar tamak droi atra bahagian waris dro ke. Yang benar. Ya. Terima kasih Tengku dan sangat jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Gure. Tanya lanjutkan Tengku Emma. Silakan Tengku Emma. Bek tua selawat Tengku. Silakan buku kami. Bek tua selawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengku Haris. Silakan buku kami. Bek tua selawat Tengku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kena tanya bacuk Gure. Tanya Gure nai bantu legop. Tapi yang bantu danyonya hana ada soleh. Maksud je wate rubah honda kamor. Nai pu bedah legop sampai mir mau sakit Gure. Tapi ulunya yang berangkat aja hana ada dosa pi leso. Ulunya tanya jino maksud je nalah bacuk kelebihan ngejual Allah. Na kena pegang rumah doafa Gure. Yang bantu sama-sama ngengon seperti tek-tek bacuk-bacuk siapa. Cuman yang orang kena bantunya koknya perasaan koknya kira-kira ibadah hana cak mede kadang semayang pi hana anak gerame tapi hana menalah hana cak semayang mana yang kibang gore. Yang macam gore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jet nupumat ini. Nupu mursyidah nupumat ini. Ya, itu nah hanu peti, sejak peti Dubai gitu. Yang pertama menyangkut tentang masalah tanya terjadi kecelakaan. Punya jamun, nyan kan rubah Honda menteng, rubah kira aja rame-rame urang jak kalen, rame-rame urang jak bantu sebeda. Awal, uronyo kebanyakan tapi kan bantu nyo kesalahan. Menyagetanya red dalam kurung nyan hanai tengah hilai foto hilai di video hilai dua macam menanti kuat saat terjadi kecelakaan
di foto dia, di video dia, hanya itu betul ni. Lebih-lebih yang kau ikut lihat terjadi kasus sehingga katanya kawas-was tu hantar terjadi bantu le orang yang terjadi kecelakaan punya sindrom dalih katanya orang rubah Honda kebedah katanya dia bantu ke pedang Honda draw ke ya duda kejadian pe ipegah le orang yang kecelakaannya yang pupok loadnya padahal katanya orang bantu nya icok ganya lip-lipi sedih ime bukti pegat turut. Kemudian hari menancit lo. Kau likut menalih kejadian. Puronyo handa bantu ile foto ile ngan video ile dia baru bantu. Kali ke bantu dia gitu beda. Keme sampai truk rumah sakit sedih ngan motor. Nya apa kebutuhan katanya wajib mahal tu to urang. Yang bagi katanya kiban doakan katanya. Ya Allah mentang orang bunuh yang telah buat kebaikan kelun ya Allah sampaikan pahala pulan keganyan ya Allah ampuni dosa-dosanya ya Allah nan mentang kamu ada tetap kebaikan yang kita kerjakan bukan untuk mendapatkan penilaian daripada manusia hanya kebaikan yang kita buat ingin peroleh penilaian daripada manusia yang kita dapatkan adalah rasa kekecewaan yang kebangkit ketika kita melakukan, yakinkanlah kebaikan tersebut akan dibalas dengan kebaikan. So yang balahnya Allah. Maka menyata yakin dalam hati kebaikan yang kita buat pasti akan dibalas dengan kebaikan. Hana tak harap pak manusia, nepho pun juga aja buat kebaikan. Dan hana tak harap balasan daripada urangnya. Menyata harap balasan daripada urangnya terjadi kecewaan. Tanya sampai tapi buat gad urangnya. Tapi pemberian dari kitanya kurangnya. Tapi urangnya hantam pernah gebi ke kitanya. Yang kecewa tu. Yang kebangkit pemberian yang kali kita nyobi ke ganyan yang tetap merupakan balasan daripada Allah. Dengan pemberian Allah ke kitanya. Wate saat merupakan balasan kan ke orang yang kitanya buat kebaikan, orangnya yang buat kebaikan ke kitanya. Tetapi ada orang lain yang diutus oleh Allah untuk melakukan kebaikan ke kitanya karena kebaikan yang kali kitanya lakukan kepada seseorang. Yang laginya berniati. Kadang-kadang orang yang hana mutaturi, orangnya buat kebaikan ke kitanya. Ke orang yang sajan ke sabi tak buat kebaikan sabi ke ganyan atau pernah buat kebaikan ke kitanya. Kitanya tapi buat kebaikan. Maka kebaikan yang kitanya lakukan pada hakikatnya adalah melakukan kebaikan bagi diri kitanya. Yang tahu je buat kebaikan. Habis yang pertama. Kemudian yang kedua, tapagat rumah dua apa kurang hati. Ada nama rumah yang kita nyobi hana membawaki kepada unsur kemaksiatan kena tahu je tapi yang hana kalale ahli rumah ketika ibadah ada nama wate geduk wate uro bek pinang saya mata uro wate hujan bek rut hujan ke wate ada kamu rupak pala ke tanya bek mitih lang kampung kami tanya toh urang yang saleh toh urang yang ahli ibadah untuk dapat rumah kenyan tabah iganyan kada rumah tempat kedua hepat orang fakir miskin ni pak wate tu hujan payah ge lapik ngan situ atuh hulai wate uro payah ge lapik ngan bleut di atas dampung hana teteme permun lagi tanya katanya maka menyekalan ke secara pribadi katanya adalah melakukan kebaikan bukan hanya cuma orang yang taat ke Allah mantap atas namanya makhluk Allah selama lihat lakukan kebaikan kepada urusnya lagi tanya tajuk rumah han utama kemaksiatan yang lain menyoh nanyan nan mentang silahkan ju hana pun Get boleh. Selanjutnya Tengku Anwar. Silakan ibu kami Tengku betul selawat Tengku. Tengku Anwar, silakan ibu kami Tengku betul selawat. Tengku Lutfi. Silakan ibu kami Tengku betul selawat Tengku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi bacut gurelu yang mulia yang ada dua buah pertanyaan yang saya tanya. Pertama, kipan hukum tajak tablo rumah melalui bank. Dengan bank tapi melalui developer. Ya,
Jadi peng ke developer mesti buat awal kan katajuk oleh becut sesuai yang kait ditentukan awaknya. Tapi pada saat akad yang peng ke hana ge pertama dalam akad peng yang kali tajuk ke developernya. Perkesahnya gure. Nya tabo. Yang kedua arah gure menurut tuntunan Islam arah yang ke rumah yang buat gure. Nya mentong gure yang tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Get matimik. Uronyo bak tanyo karena bank syariah menyebarkan bank konvensional. Yang walaupun hana syariah lom 100%. Tapi payah takui dengan perjuangan abu-abu tanyo sehingga berubah bank dari konvensional menjadi kepada bank syariah. Dah. Ketentuannya menyayang kau likut watet haat yang tetap bayar lebih dalam akad lanjut haram dan riba narauh getanya untuk bek kinang riba narauh mita rauh mita celah menyalang kitab ditulis mita ilah bebek kinang riba menyahana tatuoh mita celah kinang riba menyatatuoh mita celah han kinang riba contoh yang neki pupuk dengan pembahasan ataupun masalah yang terjadi pada drone. Bedah danyo tajak bak bank. Tajak bak bank untuk tajak mutang peng. Ke peng juga rumah. Kitanya pekerjaan nah. Tapi item mutapat 3. Payah tak kebah bacut-bacu. Yang fih item. Ataupun item tapi marhat trip. Rumah tak perlu. Karena kitanya anak inang teh kena berkahwin. Tak perlu ke rumah. Menyata keleng peng ham rempok pegat rumah. Menyata pegat rumah peng hana kayak cok bak beng gede. Ibat solusinya. Nejak bak beng nejak cok peng. Peng yang dron cok watet saat akad pakai syarat lam akad nemutang 500 juta. Di akad liawak beng lun utang peng ke drone dengan jumlah 500 juta, tempo 15 tahun, bayar 550 misalnya. Keterimang leurang mutang, loan mutang peng badrana dengan jumlah 500 juta, tempo 15 tahun, bayar 550, haram riba, tidak dibolehkan. Tak, minta jalan bacut supaya baik kinang. Tiba minta jalan, pakai tajak bak bank, hijau aju peng liawak bank. Kitanya. Kepai drone peng. Ya, ilun kena belo rumah, tabo. Ilun kena belo kenderaan, tabo. Kita nyanglau ke usaha. Hana yak juk peng menan tajak, yak juk peng hana trip proses. Sehingga yak kalan usaha-usaha katanya ke sebagai jaminan utang biar hana 4 cok lin tu. Yak kalan antaranya mandu. Ya, kita nyang lewat peng. Kepai drone rumah. Kepai drone peng kena belo rumah, tabo. Kepai drone peng kena belo kenderaan, tabo. Yang ia kalian mandum pemasukan katanya, harta katanya, ataupun yang lain-lain ia kalian mandum buat katanya. Tatib syarat mandum. Ya, ibadah awak bank ya dormo. Rumah yang kalian katanya putunya, nyo rumah. Iblo oleh awak bank, padum harga rumah. Harga rumah leher 100 juta. Liah iblo rumah li awak bank nyan rumah kajit kemilik. Ke rumah katanya kajit kemilik. Duda olehnya ipu blok katanya dengan harga pertu utang lehnya itanya top tu bacut-bacut atai blo lewatnya munor rumah leher tu atai ipu blok katanya pertu yang leh iblo lewatnya kaji milik duda ipu blok katanya kanjit ijih barang leh tablo tapu blo mencari keuntungan je ana apa lagi katanya urang mukat Honda pak showroom tablo Honda 15 juta tapu blo 18 leh juta keuntungan katanya je. Tablo motor menanci, tablo motor 150 juta. Tapi belah 160 je. Mencari keuntungan. Ya, awaknya menanci. Iblo rumah le awak bank. Padu iblo rumah. Leher 100 juta. Kajit ke milik awaknya. Ipu belah ke kenanya. Dengan harga 100 juta. Yang dengan harga 100 juta. Ipu utang. Nah tajuk DP. Padu 50 juta. Dua ilikutnya tu wajud-wajud. Ate akad muno. Akad pertu. Nanti akad mana? Akad pertu utang ni berah. Bayar tilikut baju-baju sampai selesai. Je, hana buka, hana kira keriba.
Belum motor menanji. Menyetamu tangpeng, menyepeng kacok, watet hata akad utang, pakai syarat lam akad. Haram, riba, hanjir. Luang becut. Get he becut. Dan yang lewatnya, tu motor kena belau. Tak fanda. Yang tah motor, nyo motor. Ada belau, paduk motor. 200. Leh belau motor lewatnya, lanjut ke milik. Ipu belau katanya dengan harga 250 utang. Keuntungan awaknya 50. Bayar tilikut baju-baju. Dibolehkan menyelaginya. Hana pulah najik masalah. Hana kira riba. Ya, wallahu a'lam bissawab wa ilaihi marji'u wal ma'af. Get berhubung jam kapoh si kurang, mudah-mudahan berkah pementang yang kelulukan sampaikan. Bila kiranya adanya benar semata-mata datangnya daripada Allah bukan daripada diri pribadi lun. Bila dalam penyampaian lun nak terjadi kesalahan ataupun kekeliruan. Yang pak gure-gure yang lain, mana yang benar necok, mana yang salah tinggalkan. Ya, terima kasih kepada MD yang telah meluangkan waktu, kemudian tungku-tungku yang telah berbagi, mudah-mudahan berkah selalu menjadi sebagai amal yang baik. Kemudian tungku-tungku yang telah taping, yang kanai dalam formal dan juga yang telah nemui, yang mungkin barangkali yang akan kembali wadah. InsyaAllah akan lanjut di wadah yang lain. Artinya setiap pagi benah langan ke dari jam 6:30 sampai anpoh sekurang. Yang onolon akhiri. Mudah-mudahan menjadi sebagai ilmu dan juga amalan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu